Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Habib dan guru mapel saya yaitu Pak John Julianto Lomi. Saya berasal dari SMA 1 Waingapu, kelas 10C. Ingin menyampaikan tugas sosiologi saya. Berikut penjelasannya. Apa pengertian masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis, budaya, agama, dan latar belakang sosial yang berbeda. Dalam masyarakat majemuk, keberagaman ini diakui dan dihargai sebagai bagian yang penting dari identitas kolektif. Masyarakat majemuk seringkali terbentuk dari imigrasi, kolonisasi, atau interaksi budaya yang beragam dari kompleks globalisasi. Apa pengertian masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis, budaya, agama, dan latar belakang sosial yang berbeda. Dan di mana keberagaman ini diakui, dihargai, dan diintegrasikan ke dalam struktur sosial. Dalam masyarakat multikultural, terdapat pluralitas nilai, keyakinan, tradisi, dan praktik yang mencerminkan keberagaman penduduknya. Apa perbedaan masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultural? A. Masyarakat majemuk yaitu 1. Masyarakat majemuk lebih menekankan kepada keberagaman yang terbentuk dari adanya kelompok etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang berbeda. 2. Dalam masyarakat majemuk, kelompok-kelompok ini cenderung tetap terpisah dan mempertahankan identitas serta tradisi mereka sendiri tanpa terlalu banyak interaksi atau integrasi lintas budaya. 3. Contoh masyarakat majemuk adalah masyarakat di negara-negara dengan sejarah kolonial yang beragam, di mana kelompok-kelompok etnis atau agama yang berbeda hidup secara terpisah. Masyarakat multikultural. 1. Masyarakat multikultural menekankan kepada interaksi aktif dan integrasi antara berbagai kelompok etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang berbeda. 2. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman dihargai sebagai sumber kekayaan dan kekuatan, dan terjadi pertukaran budaya serta integrasi lintas budaya yang aktif. 3. Contoh masyarakat multikultural adalah masyarakat di kota-kota besar yang menjadi tujuan migrasi global, di mana terdapat interaksi budaya yang intensif dan penciptaan identitas kolektif yang dinamis. Sebutkan ciri-ciri masyarakat multikultural. 1. Keberagaman yang berbeda. Masyarakat multikultural memiliki keberagaman yang berbeda-beda dan cukup kompleks. 2. Memiliki norma yang telah disepakati bersama. 3. Bersatu melalui waktu yang lambat. 4. Perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. 5. Terjadinya dominasi kelompok. Sebutkan tantangan masyarakat multikultural, yaitu 1. Konflik budaya dan identitas. 2. Diskriminasi dan ketidaksetaraan. 3. Isolasi sosial. 4. Ketegangan antar kelompok. 5. Pengabaian terhadap kebutuhan kelompok minoritas. 6. Kesulitan terhadap integrasi. 7. Polarisasi politik dan sosial. 8. Tantangan pengelolaan migrasi. 9. Keterbatasan pengakuan dan pemahaman antar kelompok. 10. Tantangan pembangunan identitas kolektif. Sebutkan jumlah suku, ras, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. 1.
Suku. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Beberapa suku yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan banyak lagi. 2. Ras. Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara etnis dan rasial. Beberapa ras yang umum di Indonesia antara lain Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Papua, dan lain-lain. 3. Agama. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, namun juga terdapat keberagaman agama lainnya termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama tradisional. 4. Bahasa. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Namun terdapat juga ratusan bahasa daerah yang digunakan di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa bahasa daerah yang banyak digunakan antara lain Jawa, Sundanis, Batak, Minangkabau, Bugis, Balinis, dan masih banyak lagi. Sebutkan jumlah suku dan bahasa yang ada di NTT. 1. Suku. Terdapat lebih dari 30 suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Beberapa suku yang dominan di wilayah ini antara lain suku Timor, suku Flores, suku Sumba, suku Alor, dan suku Rote. 2. Bahasa. Provinsi NTT memiliki beragam bahasa daerah yang digunakan oleh masing-masing suku. Terdapat lebih dari 40 bahasa yang berbeda di NTT. Beberapa di antara adalah bahasa Tetun, bahasa Manggarai, bahasa Bima, bahasa Dawan, bahasa Rote, bahasa Sumba, dan lain-lain. Sebutkan jumlah provinsi, nama provinsi, dan ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. 1. Aceh. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. 2. Sumatera Utara adalah Medan. 3. Sumatera Barat adalah Padang. 4. Riau adalah Pekanbaru. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Jambi. Sumatera Selatan, Palembang. Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bengkulu. Lampung, Bandar Lampung. DKI Jakarta. Banten, Serang. Jawa Barat, Bandung. Jawa Tengah, Semarang. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Timur, Surabaya. Bali, Denpasar. Nusa Tenggara Barat, Mataram. Nusa Tenggara Timur, NTT, Kupang. Kalimantan Barat, Pontianak. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalimantan Timur, Samarinda. Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Sulawesi Utara, Manado. Gorontalo. Sulawesi Tengah, Palu. Sulawesi Barat, Mamuju. Sulawesi Selatan, Makassar. Sulawesi Tenggara, Kendari. Maluku, Ambon. Maluku Utara, Sofifi. Papua, Jayapura. Papua Barat, Manokwari. Sebutkan jumlah kabupaten kota, nama kabupaten kota, dan nama ibu kota kabupaten kota yang ada di NTT. 1. Alor, ibu kotanya Kalabahi. 2. Kabupaten Belu, Atambua. 3. Kabupaten Ende. 4. Kabupaten Flores Timur, Larantuka. 5. Kabupaten Kupang. 6. Kabupaten Lembata, Leoleba. 7. Kabupaten Malaka, Betun. 8. Kabupaten Manggarai, Ruteng. 9. Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. 10. Kabupaten Manggarai Timur, Borong. 11. Kabupaten Negeko, Mbai. 12. Kabupaten Ngada, Bajawa. 13.
Kabupaten Rotendao, Baa. 14. Kabupaten Saburai-Jua, Seba. 15. Kabupaten Sika, Maumere. 16. Kabupaten Sumba Barat, Waikabubak. 17. Kabupaten Sumba Barat Daya, Tambolaka. 18. Kabupaten Sumba Tengah, Waibakul. 19. Kabupaten Sumba Timur, Waingapu. 20. Kabupaten Timur Tengah Selatan, Soe. 21. Kabupaten Timur Tengah Utara, Kafemenanu. Kabupaten Malaka Tengah, None. 23. Kota Kupang, Kupang. Sebut dan jelaskan beberapa sikap toleransi yang Anda lakukan dalam menghadapi perbedaan agama, yaitu 1. Menghormati kepentingan dan keyakinan. Menghormati keyakinan dan praktik keagamaan orang lain tanpa mengkritik atau menghakimi. Ini berarti memberikan ruang dan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. 2. Berdialog dan membangun pemahaman. Terlibat dalam dialog yang terbuka dan jujur dengan orang-orang dari berbagai agama untuk saling memahami. Mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya pertanyaan yang sopan, dan menjaga sikap terbuka untuk memperluas pemahaman tentang kepercayaan dan praktik agama orang lain. 3. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan kepercayaan sebagai bagian dari kekayaan kemanusiaan. Menyadari bahwa keberagaman agama merupakan hal alami dan memberikan warna yang berbeda dalam masyarakat. Sebut dan jelaskan beberapa sikap toleransi yang Anda lakukan dalam menghadapi perbedaan agama, yaitu 1. Menjaga kebenaran pribadi tanpa memaksa orang lain. Menjaga keyakinan dan kepercayaan pribadi tanpa memaksakannya kepada orang lain. Menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan kehendak mereka sendiri. 2. Berbagi nilai-nilai universal. Untuk mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai universal yang terkandung dalam semua agama, seperti kasih sayang, keadilan, kedamaian, dan persaudaraan, dan berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berkolaborasi untuk kebaikan bersama. Mengidentifikasi kesamaan antara agama-agama dan bekerja sama dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang perbedaan kepercayaan. 4. Menentang diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Mengambil sikap tegas menentang diskriminasi atau kekerasan berbasis agama. Bersuara ketika kita melihat atau mendengar perilaku atau retorika yang merendahkan atau mengancam orang lain karena keyakinan agama mereka. Demikian penyampaian saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.